Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Maju ke bintang kelima. Petir merong liar di dalam dunia perak cerah seperti naga raksasa. Guntur bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tidak jauh dari sosok ini, membentuk-bentuk melingkar dengan Xiao Yan di tengah. Petir liar dan ganas merong liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menghantam 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka-boneka itu bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna wayang menjadi lebih cerah. Sambaran petir di dunia monoton ini sepertinya tidak pernah berakhir. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan boneka selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekitarnya disaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir berisi energi yang kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang terangkat. Jenis energi ini adalah sesuatu yang tidak akan berani diserap oleh douzun biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak bisa dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiao Yan. Setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan kekerasan apapun dengan patuh menjadi douki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Itu menyebabkan douki di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan bisa secara samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 douzun. Menelan bone Chilling Flame telah memungkinkan Xiao Yan melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan doukinya ketika dia membantu Zian memperbaiki kristal naga Phoenix mirip dengan setengah tahun konsumsi normal. Menambahkan 5 tetesan darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang tersisa di tubuhnya oleh Zian, Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanyalah perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti dari belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada wayang langit saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Ini adalah... Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat wayang langit-langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja, hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau wayang langit. Sebaliknya, itu adalah kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilat perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Tangan Xiao Yan mengusap celah di dada wayang langit-langit. Dia merenung sejenak sebelum dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Karena keterbatasan bahan, wayang langit ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas dari boneka yang dia perbaiki secara pribadi. Agak sanggup disesakan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan sikap yang agak menyesal. Bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki boneka setan langit ini adalah ahli bintang 7 hingga 8 douzong. Pakar semacam ini tampaknya tidak dapat dicapai di matanya saat itu, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, itu hanyalah tingkat biasa. Dengan ramuan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan douzun bintang 5 saat ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Xiao Yan hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan wayang langit, yang telah mencapai puncaknya, ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang penuh dengan penyesalan. Setelah itu, matanya mendarat di 10 boneka setan bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai menampakkan titik emas.
Memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami memahami bahwa setelah bintik-bintik emas ini menutupi tubuh boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Mengingat penglihatan seorang elit Dou Sheng, bahan-bahan yang digunakan untuk menyempurnakannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, saya bertanya-tanya di mana batasan dari boneka-boneka ini? Xiao Yan merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun, boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan besar adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan elit Dou Sheng, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kan? Jika tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai tingkat itu? Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia sekali lagi melirik 10 boneka tak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, dia duduk lagi. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir. Bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka setan bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di boneka setan bumi meningkat, Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius bertahan di sekitar tubuhnya. Cegoklah. Suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya pada saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa megah berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun saat dihadapkan dengan energi liar dan kekerasan ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung mengalir dengan liar ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir masuk, pusaran petir seluas 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran berputar dengan cepat saat energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Bang. Pusaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang benderang. Melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya, itu berhenti tiba-tiba. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya di tengah suara, berderak. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya bergerak-gerak setelah pusaran dan petir menghilang. Sesaat kemudian dia perlahan membukanya. Bang. Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan saat dia membukanya. Itu seperti naga besar saat raungan merobek banyak petir. Itu dengan liar bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir, perlahan menghilang. Petir itu secara eksplosif melesat seperti naga raksasa. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, samar-samar masih mungkin untuk melihat beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Douzun bintang 5 ya? Xiao Yan perlahan menjepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya. Tidak disangka bahwa dia berhasil maju dalam kolam petir. Tempat ini sungguh merupakan tempat berharga yang diberkati. Sekarang Xiao Yan adalah Douzun bintang 5, dia harus bisa mencapai kekuatan level bintang ke-7 jika dia menggunakan Skyfire Tri Mysterious Change. Kekuatan ini, bersama dengan api surgawi dan mantra api, berarti Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang 7 Douzun. Jika aku bertemu Tianzun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka. Kilatan tajam berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Tubuh 10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka setan langit. Haha, hal-hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka.
Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka setan langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari tempat itu. Bisakah aku merasa salah? Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan itu langsung musnah dimanapun angin ini bertiup. Angin yang menakutkan. Rambut di seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat dia merasakan angin yang tak terlihat ini. Ki. Sementara kulit di kepala Xiao Yan terasa mati rasa, sangat mungkin untuk melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir raksasa hitam pekat yang mendinginkan hati mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dia melihat petir hitam pekat yang sangat besar. Dia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.